Halo, selamat datang lagi di Baca Buku Random episode 7. Dan aku View. Kali ini aku bakal baca buku secara random, yang halamannya akan ditentukan oleh number generator di Google. Buku yang aku baca untuk kali ini adalah buku Don Quixote kalau dalam bahasa Indonesia. Aku nggak tahu bacanya gimana kalau dalam bahasa ini, Don Quixote atau apa gimana lah. Petualangan Don Quixote karya Miguel de Cervantes. Langsung aja kita cari halamannya. Oke. Halaman terakhir di buku ini ada di halaman 123. Cari. Oke, kita bakal baca di halaman 37. Halaman 37. Pas banget, halaman 37 di bab baru. Judulnya Don Quixote dan Sancho Panza. Oke, kayaknya aku nggak bakal baca satu bab penuh karena takut kepanjangan, tapi kita lihat nanti aja. Don Quixote dan Sancho Panza. Di hari berikutnya, ketika Don Quixote sedang tidur, pendeta datang bersama kawannya orang barbar. Dengan bantuan kemenakannya dan penjaga rumah, semua buku-bukunya dibakar. 2 hari kemudian, Don Quixote bangun dari tempat tidur dan pergi ke kamar di mana ia menyimpan buku-bukunya. Ketika ia sampai di sana, ia tidak melihat pintu kamar yang ada hanya tembok. "Apa maksudnya ini?" tanyanya kepada penjaga rumah yang baru saja naik ke ruang atas. Perempuan itu telah diperintah oleh pendeta untuk menjawab bahwa kamar itu dilenyapkan oleh setan berbarengan dengan seluruh isi ruangan itu. "Itu bukan setan," kata kemenakan Don Quixote yang naik ke ruang atas dan mengingatkan perintah pendeta yang lebih baik. "Ia penyihir yang menyelinap pada suatu malam. Ketika paman pergi dan masuk ke kamar, aku tak tahu apa yang dilakukannya di sana. Tetapi setelah beberapa menit ia terbang lewat atap, meninggalkan rumah penuh dengan asap. Tatkala kami naik ke atas untuk melihat apa yang terjadi, kami temukan kamar dan buku-buku itu telah lenyap. Aku tak tahu apa maksudnya ini. Namun aku ingat bahwa orang tua jahat yang baru saja pergi berkata dengan lantang bahwa ia ingin mencelakai si pemilik buku-buku itu. Ia juga mengutarakan bahwa namanya Munaton sang bijak." "Harusnya ia bilang Freston," jawab Don Quixote. Don Quixote yang menyimak dengan sesama cerita menakjubkan itu. "Ia seorang penyihir yang sangat hebat dan musuh besarku. Ia begitu membenciku karena ia tahu suatu hari aku akan melawan dan mengalahkan seorang kesatria yang dibelanya. Lantaran ia tidak kuasa menghalangi ini, ia melakukan hal-hal yang jahat kepadaku. Sungguhnya penyakit inilah yang menyebabkan pendeta membangun tembok di pintu itu dan meminta 2 perempuan itu untuk memberi penjelasan kepada Don Quixote agar dia percaya seketika. Selama 2 minggu Don Quixote tinggal di rumah dengan tenang. Ia dan sahabat-sahabatnya sang pendeta dan orang barbar berbicara banyak perihal masalah-masalah yang disukainya. Perlu adanya kesatria pengembara di dunia ini lagi, dan betapa Don Quixote sendiri orang yang layak menjadi kesatria pengembara. Saat ini ia sedang membuat rencana rahasia bersama seorang bernama Sancho Panza yang tinggal di desa itu. Ia orang yang miskin, seorang pribumi yang berperangai baik, yang sama tololnya dengan kesatria tua itu sendiri. Laki-laki sederhana ini menyimak kisah-kisah petualangan hebat Don Quixote, dan akhirnya ia sepakat pergi bersamanya sebagai pengawal. Ia siap menjalani ini karena tuannya yang baru itu bercerita tentang sebuah pulau dan berjanji segera menjadikannya seorang penguasa. Don Quixote kembali memperbaiki baju jirahnya, mencari tombak baru, dan kali ini ia ingin memiliki uang yang berlimpah.
Ia kemudian memerintahkan pengawalnya untuk bersiap-siap. Sanzo yang tambun dan tidak mampu berjalan jauh bertanya apakah ia membawa keledainya, dan mengatakan itu gagasan yang sangat bagus. Kesatria itu sulit menerima gagasan ini. Ia tak pernah membayangkan seorang pengawal mengendarai keledai. Namun akhirnya ia setuju, berharap secepat mungkin memperoleh kuda untuk pengawalnya dan mengambil milik salah seorang kesatria jahat yang dijumpainya. Oke, dikit lagi. Namun akhirnya ia setuju, berharap cepat mungkin memperoleh kuda untuk pengawalnya dengan mengambil milik salah seorang kesatria jahat yang dijumpainya. Tatkala segalanya telah siap, mereka keluar bersama pada malam hari, tanpa berpamitan kepada seorang pun. Kalau matahari mulai lingsir, mereka terlalu jauh pergi bagi orang lain yang hendak mengikutinya. Sancho Panza semata menghayalkan pulau yang dijanjikan tuannya. Don Quixote memikirkan banyak hal yang menakjubkan hingga ia bangun dari mimpinya oleh suara pengawalnya yang menyampaikan takzim. Aku harap yang mulia tidak lupa akan pulau itu. Aku pasti mafhum cara mengendalikannya, sekalipun itu boleh jadi merupakan perkara yang besar. Tentang itu, jawab Don Quixote, kau tak perlu risau. Kesatria pengembara senantiasa memberkati pengawalnya dengan hadiah pulau. Namun, aku akan memberi yang terbaik. Tak perlu kau menunggu tua dan lelah melayaniku. Aku akan menyerahkan kepadamu secepatnya. Mungkin sebelum seminggu berlalu, kau akan menjadi raja di pulaumu. Baiklah, kata Sancho Panza. Kalau hal menakjubkan ini benar-benar terjadi, istriku Joan akan menjadi seorang ratu dan anak-anakku akan menjadi pangeran muda. Siapa yang menyaksikan itu? Sahut Don Quixote. Aku, kata Sancho. Joan sang ratu, tak seorang pun yang sanggup menjadikannya ratu. Jangan punya gagasan remeh sendiri, Sancho, tanggap Don Quixote dengan seksama. Kau akan meraih kemuliaan yang agung. Kau sangat baik, ucap Sancho. Aku akan menerima apapun yang kau berikan kepadaku dan berterima kasih. Aku tahu kau tidak akan membebaniku dengan tugas-tugas yang terlalu berat untuk dipikul. Wah, udah lama ini. Si Don Quixote ini di ceritanya aku baca tadi sudah bertemu Sancho Panza. Aku lupa dia bertemunya di mana. Tapi yang jelas tadi juga udah dijelaskan bahwa si Sancho ini tuh emang orang yang dalam tanda kutip bodoh ya. Jadi karena dia mungkin masyarakat miskin juga, kalau ada iming-iming tentang kekayaan, kesejahteraan, itu pasti langsung dia ikuti. Dan terlebih dia ketemu itu sama Don Quixote. Dia kan orang yang penghayal banget ya, sebagai kesatria pengembara gitu. Terus dia juga bisa menuturkan kalimat-kalimat yang menggiurkan, apalagi kalau ketemu dengan Sancho. Makanya mungkin kenapa mereka cocok tuh karena yang satu bodoh, yang satu penghayal gitu. Jadi ketika si penghayal dan orang bodoh ini bertemu, itu jadi kombinasi yang hebat. Aku nggak bakal ceritain lagi karena ini hanya sebuah pertemuan, dan di sini juga dijelaskan bahwa Don Quixote tuh dibilang sakit kalau di sini ya. Padahal mungkin ya karena juga karya sastra juga, nggak berarti sakit adalah sakit gitu. Jadi emang di cerita ini mah dia adalah seorang yang senang berhayal aja gitu, yang akhirnya akan mengembara dengan si Sancho Panza ini. Oke. Ini buku yang seru sih kalau untuk dibaca. Aku juga jadi ingat-ingat lagi beberapa petualangan Don Quixote. Apalagi ketika petualangan masa-masa kritisnya, pas akhirnya dia menemukan musuh besar. Kayak emang ada banyak yang bilang ketika baca buku itu seakan-akan kita tuh jadi Don Quixote juga, ikut menghayal juga gitu.
Jadi kita masuk ke dalam dunianya, seakan-akan kita juga ngelihat monster besar, terus kita dengan gagah berperang melawan monster itu. Pokoknya seakan-akan jadi kesatria lah gitu. Ini seru sih, dan agak apa ya, aku bilangnya tuh bukan ironis sih, cuman aku tuh suka ada rasa-rasa yang kayak sedih, tapi bukan sedih yang gimana ya, bukan sedih yang kalut gitu, tapi terharu lah gitu kalau misalkan lihat si Don Quixote ini. Dia tuh kayak benar-benar hidup gitu, seakan-akan ketika dia membicarakan mimpinya, ketika dia mendambakan menjadi seorang pengembara, pahlawan gitu. Dan jangan-jangan emang kita semua juga kayak gitu, selalu berpikiran, tapi bedanya kita nggak mau jujur terhadap mimpi-mimpi kita itu. Tapi si Don Quixote dia terlalu jujur dan benar-benar menghidupi mimpinya gitu, sampai dia meyakini benar bahwa dirinya adalah seorang kesatria. Gitu aja paling dari episode ke berapa tadi tuh ya, ke-7 ya, berarti ke-7 ini. Aku tutup lagi dengan kalimat apa yang aku ucapkan bisa jadi salah, tapi yang jelas terus cari pengetahuan. Walaupun pengetahuan tidak bisa membuat kaya, tapi minimal pengetahuan bisa membuat kita hidup. Itu aja dari aku. Sekian, bye.